Jadi, menurut saya bahwa tanam pohon durian ini sangat cocok lah di Indonesia. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kore TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di TBK Indah Palm dalam rangka melihat perkembangan pohon-pohon durian di awal musim hujan. Nah ini kawan-kawan, di awal musim hujan. Nah nanti akan saya sampaikan kenapa kita di awal musim hujan harus menyerupai dan melihat kebun durian. Nah kawan-kawan, sebelum saya berlanjut, ini ada satu berita. Nah ini beritanya nih, gunting stek Jepang ya, yang sangat recommended untuk dimiliki oleh para petani, khususnya adalah petani kopi dan durian coklat. Pokoknya yang punya taman juga boleh ini ya. Dan ini adalah sangat simpel ini. Nih lihat ini ya. Dan inilah saya udah sekitar 3 tahun ini memiliki ini dan memang sangat bagus. Dan ini ada pengungkitnya juga dari sini aja nih. Nah ini nah. Set. Nah, ini terbuat dari biji K5 besinya ya, artinya. Terus ini pegasnya juga dari stainless steel. Sangat bagus sekali nih ya. Dan sini mereknya juga Kapusi nih nah kan, ada imbusnya ya. Tuh kan. Nah, dan ini udah 3 tahun loh, dan ini bukan karat ya, tapi getah ya. Ya, sangat enak, benar simpel tuh. Sangat simpel kali. Dan bagi kawan-kawan yang belum memiliki dan belum dapat dari tempat lain, silahkan hubungin di Teddy Kore TGM di sini ya. Ini sangat simpel dan sangat bagus. Gunting stek super tajam dan anti karat. Oke. Nah, kawan-kawan, saya akan membicarakan bagaimana perkembangan kebun saya, artinya kebun durian ini. Saya ada yang baru ditanam, kemudian ada yang baru di TW, ada juga yang langsung saya tanam di ground. Nah kita akan coba perbandingan antara yang di TW, kemudian yang ditanam langsung di tanah. Kita lihat bagaimana perkembangan, juga bagaimana cara pemeliharaan pohon durian di TBK Indah Palm. Oke, kita akan coba ikuti terus. Nih kawan-kawan, ini salah satu pohon saya nih. Ini hasil sambungan ya, atau top working dari pohon lokal menjadi pohon durian sesuai harapan kita. Ini kita akan lihat nih pohonnya sangat tinggi nih. Ini mungkin sekitar 1,5 tahun lah. Tapi memang sudah sangat luar biasa. Kita akan lihat nih dari bawah nih. Ya tuh. Nah ini ada kakinya juga ada 2 nih. Ya tuh. Sini nih, dulu ada di sini bekasnya nih. Nah ini mungkin kawan-kawan nih, ini bekas TW-annya saya, terus ke atas nih ya. Nah terus juga saya ngeliat ini beberapa TW-an ini ya. Nah ini juga TW-an ini kawan-kawan ini. Nah ini juga TW-an, ini ke bawahnya juga hasil biji ya. Nah kita akan ngeliat juga yang di sebelah sana nih. Nah tuh kan, tuh 1 tahun tuh ya, sangat besar sekali ini. Kita lihat ya. Dan kita akan lihat juga bawahnya sebelum kita mereview yang atasnya ini nah ya. Tuh seperti ini ya. Ya rumputnya tidak bersih-bersih amat, tetapi memang selalu dibersihin. Kemudian juga dikasih parit kiri kanannya. Dan tidak lupa juga saya menaruh kohe kambing yang di dalam karung. Ini mungkin sekitar sudah 6 bulanan ya kira-kira gitu. Memang kalau pohonnya ini pohon sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah kira-kira dulu itu. Sebesar gelas dulu itu. Tapi sekarang setelah di treatment, diberikan pupuk, kemudian juga pupuk organik, kemudian N-organik gitu ya. Kemudian penyemprotan dan alhamdulillah nih. Ini kan udah tinggi banget nih. Dan udah besar, kita lihat ya. Kita lihat nih. Nah, jadi dari bawahnya gitu ya. Ini juga mungkin karena awal musim hujan belum saya gemburin. Nanti setelah beberapa saat musim hujan ini mungkin 1 atau 2 bulan baru saya gemburin agar ada ventilasi udara, sirkulasinya hingga sinar matahari bisa minimal hangatnya tembus ke akar. Karena memang durian ini biasanya dia naik ke atas, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini. Nah, nanti kita akan bandingkan ya. Nah ini, dulu saya di sini. Nah ini bekasnya nih. Ini sambung susu ya. Saya nih dulu nih. Nah sambung susu ininya dulu ya sebesar batu baterai lah dulu. Setahun yang lalu nih. Sekarang ini udah 2 tahun ini. Artinya di pohon ini. Tapi kalau ininya TW-annya ini 1 tahun.
Dan ini lihat tuh, udah nggak kegembam sama saya. Ya. Dan kemarin saya juga mencoba ini karena ini ada tunas di sini, subur, untuk mempertahankan waktu ini di tunas. Nih, ini kan bekas potongannya ya. Ini bekas potongannya. Nah, supaya ini tetap ada kelangsungan sirkulasi nutrisi, yang ini yang satu cabang ini saya pelihara waktu itu. Nah, kebetulan setelah ini tumbuh bagus dan menyambung, saya putusin. Ini berlangsung bagus. Nah, kemudian baru yang ini saya potong. Nah, ya, yang ini dipotong. Tapi sebelum setelah dipotong, saya coba sisipkan ini duri hitam. Kalau yang ini super tembaga ya. Nah, dan alhamdulillah memang nih sekitar 1 bulan kemudian ini ada pertumbuhan. Nah, kalau ini sekitar 4 bulanan lah ya. Tuh. Nah, kita akan melihat ini adalah yang tuh, yang 1 tahun. Yang sama juga tanaman yang 1 tahun juga ini. Nah, yang di ground ini baru 3 meter nih kawan-kawan ini ya. Dan bawahnya sama juga, saya gemburin, kemudian saya siringin karena ini mendekati musim hujan agar tidak tergenang. Dicoba seperti itu tuh. Ya kan, kawan-kawan. Nah, ini. Jadi memang kalau kita lihat nih ya, nah ini ya, kita akan lihat nih dari samping sini perbedaan antara yang di TW dan yang di tanam di ini. Tuh. Yang ini tuh, yang sebelah sana itu adalah yang di TW. Udah lebih besar, lebih rimbun gitu. Yang di TW, padahal itu hanya pucuknya dulu itu TW-nya. Kemudian saya selebihnya, sisanya saya TW-kan ke tempat lain. Dan pertumbuhannya sangat bagus nih kawan-kawan. Nih ya. Sangat bagus kalau menurut saya. Ya, saya sebagai seorang pemula gitu kawan-kawan. Tapi memang bahwa saya melakukan ini bukan dari pengalaman saya, tapi dari pengalaman kawan-kawan yang telah menanam pohon durian. Baik itu Pak Agus Widodo, Pak Hengki Masai, kemudian Pak Jabat Manjulu, kemudian juga Pak Ai Ketut Kari yang disampaikan oleh Jamur Channel ya. Ini saya mengikuti saran-saran beliau. Kemudian ya dari kunjungan juga dari beberapa penanam seperti Pak Haji Rudi ya yang ada di Sirnagali. Ini saya lakukan dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, sesuai lah dengan SOP yang mereka sampaikan ke saya. Nah, ini kawan-kawan. Jadi menurut saya bahwa tanam pohon durian ini sangat cocok lah di Indonesia. Kalau ada yang menyatakan bahwa di Indonesia, khususnya adalah di Indonesia bagian barat ya, ini kemudian juga bagian timur, bagian tengah, ya saya yakin cocok banget ini ya. Ada di beberapa di daerah di Lampung yang menyatakan katanya nggak cocok ini. Saya pikir mungkin itu harus dievaluasi lagi lah sebagai penanamnya, sebagai petaninya, khususnya untuk durian gitu. Nah kawan-kawan, ini yang saya lakukan. Artinya memang sangat cocok nih. Dulu ini adalah kebun-kebun kopi. Nah ini masih ada sisa-sisa kopinya. Kemudian ada cengkeh juga ya. Dan ada juga lada, tapi memang dengan berjalannya perjalanan waktu tereliminasi. Tapi memang saya udah nggak khawatir ini karena sudah 1 tahun lebih, ini sudah bagus lah menurut saya pencapaian. Terutama adalah mampu hidup dulu, ya mampu hidup. Kemudian juga ini kan bongsor nih kalau menurut saya. Ini super tembaga bangka ya, dan bibitnya saya peroleh dari Mas Sigit ya, dari Durian Traveler nih, kawan-kawan. Nah oleh sebab itu sesegera mungkin kawan-kawan untuk menanam pohon durian. Karena memang mungkin di beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi sentra durian dunia. Karena memang yang menanam durian sekarang ini sudah di mana-mana. Ya, artinya baik di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di Kalimantan ya. Itu ada Agro Malam ya, dari punya Bapak Abdullah, itu sangat bagus yang sering dikunjungin Mas Alip itu. Dan sekarang telah berbuah beliau, mungkin buah-buah pertama di tahun 2024 itu. Sekitar 3 sampai 4 tahunan lah itu, alhamdulillah. Nah, bagi kawan-kawan yang baru memulai ingin menanam sekarang, jangan khawatir. Waduh, gimana katanya harga durian ini kalau nanti semua orang nanam akan turun. Itu tidak terbukti ya. Karena memang sampai hari ini durian di kampung saya aja
kayaknya nggak ada sih durian yang turun, kecuali memang harganya rendah karena memang kualitasnya. Nah, oleh sebab itu sekarang itu dengan pengetahuan yang ada dari pengalaman kawan-kawan, ini durian sudah bisa dipelajari. Bahkan baik pembungaannya, kemudian teksturnya, rasanya, gitu kan, aromanya itu bisa ditreatment, kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu sesegera mungkin kawan-kawan untuk menanam pohon durian, karena memang pendapatan per kapita kita akan berubah setelah kita melakukan penanaman pohon durian. Bahkan di objek tanah itu yang tadinya mungkin tidak dilirik orang, bahkan harganya pun juga tidak mahal, tetapi setelah dilakukan penanaman pohon durian, insya Allah itu akan menaikkan harga objek tanahnya, dan juga berharap juga kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa memang ini sangat bagus kita menanam pohon durian, terutama pohon durian-durian yang memang unggul di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Teddy Kurnia TGM menyapa dan mengajak Anda untuk menanam pohon durian unggul.